Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Malam ini adalah malam yang berbahagia karena hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menjadi kaya menggunakan nabung saham, melalui nabung saham. Dan saya tidak sendirian hari ini. Saya akan mengundang Ryan Filbert, ya, salah satu orang yang bukunya saya beli, videonya saya tonton, YouTube-nya rajin banget, pembahasan tentang sahamnya konkret banget, dan pastinya Ryan Filbert ini sudah menginspirasi begitu banyak orang yang ingin menjadi sukses dan kaya menggunakan instrumen saham. Dan supaya kita bisa belajar lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi, kita akan undang Mas Ryan Filbert. Sebentar, beliau sudah masuk atau belum? Oke, nggak apa-apa. Kita akan start benar-benar nanti jam 7.15 ya teman-teman, supaya kita kumpulkan dulu kawan-kawan, biar banyak yang datang, biar banyak yang kumpul, dan kita akan belajar banyak tentang dunia persahaman. Jadi kenapa saya cerita dulu ya? Saya cerita dulu kenapa saya tertarik dan juga saya senang banget untuk membahas tentang nabung saham. Pertama adalah Indonesia bisa dikatakan jumlah penduduk yang mengenal capital market, yang mengenal saham itu termasuk kecil sekali, termasuk sedikit sekali dibandingkan dengan Amerika, dibandingkan dengan negara-negara maju. Mereka sudah memiliki begitu banyak orang yang melek terhadap saham, entah kenapa ya. Lalu kemudian muncullah konsep yang namanya nabung saham. Ya, konsep nabung saham ini artinya Anda menabung tapi bukan di bank, menabungnya di pasar modal. Tapi apakah cara menabung saham ini ada metodenya, ada tekniknya? Karena sepengetahuan saya ketika saya membaca laporan keuangan dari perusahaan, kemudian kalau benar-benar melihat ya dan bisa membaca, itu tidak semua perusahaan itu bagus. Tidak semua perusahaan, bahkan banyak perusahaan yang kelihatannya dari luar bagus, tapi kalau dilihat analisanya itu jelek banget. Lalu gimana caranya supaya kita bisa mengerti dan memahami konsep daripada saham ini? Ya, saham itu kan berarti Anda memiliki, ikut menanam modal di dalam sebuah perusahaan, ikut nanam. Ya, Anda punya equity di situ. Anda punya equity dan sahamnya dimiliki oleh publik dalam jumlah tertentu. Nah, bagus jeleknya perusahaan datang dari mana? Apakah profitable atau tidak profitable? Kan gitu ya. Profitable atau tidak profitable. Apakah itu satu-satunya indikator? Pastinya enggak. Nah, enggak banyak orang yang mengerti cara membaca laporan keuangan juga. Kalaupun dikasih laporan keuangan public company, rata-rata rumit, apalagi kalau cabangnya banyak, ada transaksi dengan luar negeri, ada pertukaran mata uang, ya, ada selisih kurs, macam-macam itu cerita-cerita yang bisa membuat perusahaan itu bagus atau jelek. Nah, tapi gimana cara kita bisa berpikir sederhananya? Gimana cara kita bisa berpikir lebih sederhana? Kita bisa berpikir lebih maju, dan kita bisa berpikir lebih akurat. Nah, silahkan teman-teman nanti mengajukan pertanyaan ya. Kalau bisa mengajukan pertanyaannya di kolom questionnaire, Q&A-nya, di Q&A. Jadi Anda mengajukan pertanyaan, nanti kita akan tampilkan, lalu kita bisa minta Rian untuk jawab. Oke? Sebentar, beliau pasti sudah masuk. Iya.
Kita tunggu. Halo, Ryan Filbert. Halo Pak Tom, selamat Kami malam. gimana? Ya, sama-sama, sama-sama. Thank you loh saya yang sudah boleh diundang nih buat Wah, sharing-sharing. kita saya sudah lama banget. Kalau dulu-dulu saya pengen ngajak collab di YouTube, tapi Ya, kesempatannya nggak ketemu dan oke. saya ngorek-ngorek buku ketemu nabung saham. Oke, siap, Saya bilang siap, siap. ini dia nih yang harus kita ajak ngobrol nih. Siap, siap, siap. Iya Pak, siap, So, siap. Ryan cerita dulu dong background Ya, Ryan, kenapa, gimana ceritanya kok bisa bisa muncul di terlibat di dunia pasar modal, persahaman. iya, thank you kesempatannya untuk Pak Tom dan juga saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman semua yang live di sini. Thank you sudah diberikan kesempatan. Saya akan coba perkenalkan sekali lagi, nama saya Ryan Filbert. Saya berkenalan dengan dunia keuangan dan investasi di Indonesia dan di dunia sekitar 16 tahun yang lalu. Hmm. Dan saya mulai dari usia 18, saat ini saya usia 34. Saya juga sama seperti Anda semua yang mungkin bukan orang yang melek mengenai keuangan dan investasi. Saya datangnya dari Sarjana Seni Rupa DKV Trisakti, angkatan tahun 2004. Lalu karena saya salah jurusan, saya punya uang karena saya, ya namanya orang salah jurusan kan lebih rajin pergi kemana-mana daripada ke kampusnya gitu kan. Alhasil saya banyak dagang, akhirnya punya uang, dan dari situ saya bertanya, uang ini mau diapain ya? Karena pada saat saya masih muda dulu, ya kayak orang udah tua banget nih, ketika saya masih muda dulu, itu penghasilan dagangan saya untuk net profit di anak usia 18 tahun di tahun 2004 itu menurut saya nggak kecil-kecil amat, sekitar 20-30 juta net per bulan. Ya, Wow. jadi saya dulu banyak ini Pak Tom, banyak dagang di industri telekomunikasi, mulai dari pulsa, mulai dari handphone, mulai dari aksesoris gitu ya. Hmm. Pokoknya all about itulah gitu. Nah, terus karena saya punya uang, ya seperti biasa ketika orang punya uang itu, ya biasanya ngapain sih? Biasanya hidupnya ya spending, hidupnya boros. Mulai Ya. dari ya beli mobil lah, lalu juga saya kalau dulu kalau nraktir temen itu nggak nraktir satu, saya traktir satu angkatan gitu. Jadi Keren. jadi kita ini memang dulu memang sudah ngerasa bahwa punya uang itu nggak begitu susah pada waktu itu. Habis itu saya mulai kenal deposito karena tahunya kan orang gitu ya, kalau punya uang nabung ya deposito gitu kan. Ya. Kok kayaknya uangnya nggak nambah-nambah gitu. Nah, mulailah belajar. Oh, apa sih? Mulai dari MLM, money game, itu semua tuh kita cari. Itu kan kalau kita cara cepat kaya, cari di googling. Waduh, yang keluar itu lebih banyak yang ngaconya daripada yang benernya gitu kan. Berbicara mengenai, habis itu masuk ke saham. Kok kayaknya ada yang bilang beli saham, beli reksadana. Ya. Waktu itu buka rekening saham dan buka rekening reksadana nggak seperti hari ini, teman-teman. Dulu itu at least harus punya uang 40 juta rupiah untuk baru jadi rekening. Jadi artinya obstacle-nya tinggi. Saya itu Betul. sebenarnya triple minoritas. Satu adalah sarjana seni rupa, nggak punya kemampuan, nggak punya ilmunya. Yang kedua adalah uangnya juga tiba-tiba menjadi kecil ketika apa? Ya kalau saya buka saham, buka reksadana sudah jadi 80 juta. Artinya kan uang saya kurang gitu kan. Benar. Udah tidak punya uang. Yang ketiga ini yang paling berat. Papa saya itu nggak merestui untuk saya investasi di pasar modal. Karena bagi papa saya marah sekali tahu saya pulang bawa rekening saham. Papa saya selalu berkonotasi bahwa saham itu adalah bentar lagi rugi, bentar lagi bangkrut, itu tempat judi. Ya. Jadi itu udah triple mantap deh. Jadi kalau diomongin ke papa saya, dan yang saya juga mau ceritakan ya, saya akan fast forward bahwa papa saya pun selama saya berada di pasar modal itu pun baru mengakui bahwa saham itu adalah sesuatu yang diakui negara, menguntungkan itu ya setelah saya dapat piagam penghargaan dari Bapak Presiden atas keuangan, toko inspiratif pasar modal karena inklusi keuangan pada tahun 2017 tanggal 13 Januari. Papa saya baru bilang, ternyata negara tuh mengakui pasar modal. Lah kemana aja kemarin gitu kan ya kan. Jadi
perjalanan panjang saya itu membuat saya juga dulu berjanji, kok kenapa susah sekali ya mau kenal yang namanya saham. Kok begitu kenal saham yang ditawarinya malah forex. Forex sama saham kan jauh. Begitu Betul. kenal saham, taunya derivatif, yaitu apa CFD, Car Free Day gitu. Itu terjadi dalam pemahaman-pemahaman hingga hari ini. Nah, dulu tuh belajar saham sangat susah, mahal sekali. Di luar negeri, di dalam negeri sangat mahal, dan akhirnya saya pernah janji dalam diri saya, kalau saya bisa nih, kayaknya saya mau nulis buku. Ya akhirnya ya mungkin untuk yang teman-teman sudah pernah membaca buku saya, yang total ada 17 judul buku per hari ini. Kalau nggak COVID jadi 18, kalau nggak COVID, karena COVID penerbitnya tutup. Jadi itu adalah salah satu janji saya bagi diri saya sendiri, dan saya mencatat. Ya, itulah yang membuat saya ada hari ini dan bisa berbagi kepada teman-teman semua. Wah, keren, keren, keren. Kasih tepuk tangan dulu buat Ryan Filbert. Mantap, mantap. Dan sebenarnya gini, karena kalau di luar sana kan banyak orang yang mengajarkan saham itu bukan dari sisi yang lengkap ya. Karena mereka mungkin ya ada yang forex aja, atau mungkin memang niatnya jualan reksadana, atau niat jualan apa. Kalau Ryan Filbert ini dia benar-benar lengkap dan down to earth, sangat down to earth gitu. Jadi seru banget. So kalau kita berbicara tentang saham, ini kita coba pengen luruskan beberapa hal ya. Iya. Ada banyak sekali lembaga di Indonesia yang menawarkan investasi. Ya, salah satunya adalah manajer investasi. Lalu kemudian ada yang sekarang lagi rame adalah financial planner. Nah, mungkin kayaknya boleh diceritain ini. Apa sih bedanya manajer investasi dan financial planner? Apakah financial planner itu, karena banyak nih agen asuransi mengaku financial planner juga. Yes. Kemudian ada financial planner mengelola dana masyarakat dan seterusnya lah. Oke. Baik. Jadi begini, buat teman-teman yang susah sekali mengimajinasikan, saya yakin seperti benang kusut. Kenapa? Karena ada unit link, ada asuransi. Ada asuransi katanya investasi. Ada namanya reksadana. Begitu baru kenal reksadana, ada lagi namanya reksadana indeks. Begitu kenal reksadana indeks, tahu juga namanya exchange trading fund. Belum lagi ngomong, ini saham. Beda saham sama reksadana, tadi belum selesai ngomong, udah ada lagi nih saham. Loh, ini ada reksadana saham, bentar lagi keluar namanya reksadana terproteksi kalau bumi gonjang-ganjing. Belum selesai lagi ngomong obligasi. Tiba-tiba sesak nafas. Saya ngerti ya itu. Nah, jadi teman-teman, yang namanya produk yang sifatnya paperless ataupun yang hari ini bisa Anda investasikan dalam bentuk kertas, itu sebenarnya hanya ada dua produk utamanya. Yang pertama ada saham, yang kedua adalah namanya obligasi. Bedanya apa, Raya? Saham adalah ketika saya punya saham, artinya perusahaan itu adalah punya saya. Itu dulu. Jadi ketika kita ngambil saham, ketika kita masukin ke kantong kita dalam bentuk kepemilikan yang bentuknya digital hari ini, secara otomatis otak kita adalah itu punya saya. Sedangkan obligasi adalah surat hutang. Jadi ketika kita mengambil obligasi, artinya kita sedang minjemin uang. Jadi beda sekali sudut pandangnya antara yang namanya jadi pemegang saham, jadi pemilik perusahaan, sama orang yang meminjamkan uang. Kenapa? Meminjamkan uang itu uangnya harus balik. Tapi kalau saya membuka sebuah perusahaan dengan berinvestasi, maka uangnya belum tentu balik. Kenapa? Karena kan sudah menjadi suatu investasi. Betul. Let's say Anda ternyata buka warung bakso, sudah investasi. Kan nggak bisa bilang gini, saya nggak feeling nih bisnis bakso, besok kita udahan yuk, ya udah rugi langsung. Ya kan sudah ada centong nasi, udah ada centong nasinya, udah ada gerobaknya, udah ada mejanya, udah ada piringnya, udah ada garpunya. Karena sudah berubah bentuknya menjadi sebuah investasi lain. Nah, jadi di dalam berinvestasi itu cuma ada dua. Anda mau menjadi pemilik perusahaan atau Anda mau ngutangin orang. Itu saja intinya. Pak, yang paling aman mana? Pasti pertanyaannya back to basic adalah yang lebih aman yang mana? Yang lebih aman adalah yang surat hutang. Karena kita ngutangin orang pasti bayar balik. Kalau nggak bayar kita tagih.
Tapi kalau yang namanya kita buka warung bakso dan ternyata sepi, ya kita rugi. Jadi Betul. yang lebih aman adalah ngutangin. Tapi kalau ngutangin untungnya terbatas. Karena sudah bilang, saya kalau ngutang sama kamu cuma mampu bayar 7% loh. Ya sudah, kamu terima 7%. Tapi kalau saya investasi, maka saya bisa dapat berapa keuntungan kita. Kita lagi bagus Pak omsetnya Pak. 10 kali lipat. Ya berarti Anda dapat 10 kali lipat, dipotong tetek bengek, dipotong pajak, maka itulah sisa pembagian yang akan diterima. Saya sama Pak Tom 50-50 berarti saya dapat 50. Oke, kita mundurkan dua produk ini dan kita tahu bahwa ada dua hal yang paling penting yaitu obligasi dan surat utang. Obligasi dan kepemilikan saham. Nah, ketika kita mau milih yang namanya saham, saya bilang, oke, saya akan milih saham deh Ryan. Di mana saya bisa pilih saham yang benar-benar bisa saya beli? Namanya adalah Bursa Efek Indonesia. Ya. Bursa Efek Indonesia totalnya ada 713 perusahaan until hari ini. Kalau saya tidak salah, correct me if I'm wrong, totalnya 700. Begitu kita ini pengen berinvestasi atau menjadi pemilik dari salah satu 700 perusahaan, kita mati berdiri. Ini yang mana yang bagus? Bingung. Oleh karena itulah, ketika kita tidak ngerti, hadirlah bisnis kedua. Yang namanya adalah, ada orang yang datang ke OJK, saya ngerti. Saya tahu cara milihnya, maka biarkan orang-orang berinvestasi kepada saya, biarlah saya yang memilih saham dan surat utangnya. Itulah namanya manajer investasi. Manajer investasi. Betul, jadi manajer investasi itu adalah orang, ataupun lembaga, ataupun badan, karena akibat Anda tidak mengerti bagaimana cara memilih saham yang bagus, Anda minta tolong dia pilihin. Makanya namanya manajer. Manajer kan memanage investasi Anda. Nah, tapi bila Anda tiba-tiba ketemu yang namanya financial planner itu namanya adalah perencana keuangan, bukan pengelola investasi. Jadi yang namanya perencana keuangan, bisa jadi ada yang lebih basic lagi. Iya sih, investasi itu bagus Ryan, tapi saya ini nggak punya duit. Orang nggak punya duit, duitnya nggak ada. Yang bener kamu nggak punya duit. Jangan-jangan kamu kebanyakan jajan kali. Jangan-jangan kamu kebanyakan ngutang. Jangan-jangan kamu kebanyakan nabung di tempat yang salah. Oh, saya salah ya? Gimana cara benernya? Oh, kamu harus ketemu sama orang yang bisa merencanakan keuangan. Nah, hadirlah solusi kedua yang disebut dengan financial planner. Financial planner itu tugasnya adalah duduk sama Anda. Pak, Bapak punya pendapatan, betul. Saya boleh tahu nggak Bapak sudah punya asuransi atau belum? Belum, oke. Lalu Bapak punya tujuan-tujuan keuangan nggak ke depan? Ada, saya mau beli rumah, mau beli mobil, mau nikah kedua, mau nikah ketiga, keempat, ya kan ceritanya, ya kan? Saya mau anak saya sekolah, mau anak ini, itu. Yang terakhir biasa ketinggalan, mau pensiun. Orang karena sudah saking sibuk, dia lupa bahwa hidup dia pasti akan ada pensiunnya. Oh, saya nggak tahu cara merencanakannya loh. Oh, kalau gitu mari saya yang rencanakan. Jadi saya membuatkan peta biru, uang Anda mesti dibawa kemana. Tapi dibawa kemana itu bukan dialihkan pada investasi apa. Cuman kasih tahu, oh Bapak lebih bagus Bapak kalau uang yang masih 15 tahun lagi, belikan saham Pak. Tapi dia tidak boleh memilihkan sahamnya apa. Karena dia sudah selesai. Sama seperti kita itu pergi ke dokter, kita ditulis resep. Tapi bukannya dokter itu yang ngeracikin obat kan? Tugasnya apotek dan apoteker. Jadi yang namanya, betul. Jadi yang pertama kali duduk sama Anda, kalau misalnya Anda tidak mengerti bagaimana uang Anda yang hari ini dimiliki dikelola agar bisa ada pos alokasi yang tepat, pergilah ke financial planner. Tapi financial planner itu seperti dokter, nulisin resep. Resepnya harus dibawa kemana? Ke apoteker. Agar jadi apa? Agar jadi obat. Jadi Anda harus bawa, 50 juta nih saya harus siap untuk investasi nih selama 10 tahun. Saya mau investasi di saham. Oh, saya akan pergi ke manajer investasi. Loh Pak, saya ini ngerti cara milih saham sendiri. Maka Anda nggak usah pergi ke manajer investasi. Belilah saham sendiri. Tinggal beli. Jadi sebenarnya yang namanya fungsi manajer investasi, fungsi perencana keuangan, bila Anda itu tidak membutuhkan karena Anda ngerti, maka Anda nggak usah. Gitu. Jadi kalau sampai sebasic itu yang ingin saya coba sampaikan sekarang Pak Tom. Itu sangat luar biasa sekali karena gini, ketika tadi disampaikan bahwa obligasi dan saham memang produk-produknya ada begitu banyak orang sampai bingung, lalu kemudian muncul manajer investasi, muncul financial planner, dan sekarang pertanyaan berikutnya yang lebih basic lagi adalah gimana kita memulai untuk menabung saham.
Atau Nah, pertanyaan siap. kedua, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah apakah benar menabung saham itu bisa menguntungkan atau bahkan bisa jadi miliarder seperti Pak Nah, Lokeng Homes siap. gitu. Nah, siap, siap, siap. Oke. Jadi begini, saya berada di dalam dunia keuangan dan investasi itu sekitar 16 tahun dan itu belum berarti apa-apalah. Tapi saya belajar banyak hal itu pertama kali ketika kita mau mengenal saham, kadang-kadang logika kita tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin yang namanya harga itu kan kita tahu naik dan turun. Ya. Bagaimana mungkin kita beli dan kita tinggal tidur dan ternyata dalam 10 tahun harganya sudah naik di atas. Kan selalu naik turun. Jadi Ya. kita kadang-kadang terjadi tidak cocok secara logika dasar kita bahwa dengan kondisi yang naik turun ini membuat kita menyimpan dalam jangka panjang, membuat saham ini untung buat kita. Itu adalah dasar konsepnya. Nah, saya akan coba ceritakan bahwa konsep itu tidak salah. Kenapa? Karena memang benar harga saham itu setiap detik bisa saja berubah. Ya. Dan sama seperti emas. Betul. Tapi kok ada orang yang selalu mau menyimpan emas? Beda dong Ryan. Karena emas itu adalah sesuatu yang nilainya selalu meningkat. Enggak juga sih. Tiba-tiba ketika kita ngomong begitu, ada yang protes. Enak aja loh. Saya pernah ngerasain loh emas turun. Jadi memang betul. Baik yang namanya emas, baik yang namanya saham, memang bisa naik turun. Tapi ada satu terminologi dasarnya adalah ada kecenderungannya naik. Tapi kalau emas dan saham, kecenderungannya naik, logikanya beda. Kalau saham adalah saya membeli perusahaan. Ya. Yang namanya perusahaan pasti dibuat untuk apa? Untuk berusaha. Untuk apa berusaha? Untuk untung. Berarti bila perusahaannya untung, berarti dari waktu masa ke masa akan mengalami pertumbuhan. Berarti logis dong kalau saya sebagai pemegang sahamnya merasakan kesenangan, happy, karena semakin hari perusahaannya makin tumbuh. Ya. Kenaikan harga saham adalah akibat perusahaannya tumbuh dan saya berinvestasi pada saham. Jadi kalau ditanyakan, apakah bisa menjadi miliarder? Tergantung Pak Tom. Kalau cuma modalnya cuma 50.000 dan ternyata tidak pernah ditambahkan lagi, 50.000 menuju ke 1 miliar sih kayaknya berapa 50 tahun kali gitu ya. Tapi iya, jadi betul bisa menjadi miliarder, tapi it's all about berapa minimum uang yang harus kita mulai secara sederhana. Nah, kebetulan saya akan coba geser sedikit. Saya di depan saya ada laptop, saya ingin cerita kepada Anda dengan cara yang fakta. Kalau Anda mulai menabung menabung saham dengan kondisi nabung saham, di mana saya memisahkan saya tidak merekomendasikan, saya tidak layak untuk merekomendasi karena saya tidak punya sertifikasi penasihat investasi. Tapi saya mau kasih tahu ada sekitar 10 saham yang selama 15 tahun terakhir itu selalu membagikan keuntungan, artinya dia selalu untung. Yang kedua, dan yang kedua adalah dia selalu memiliki pendapatan yang cenderung bertumbuh. Cenderung bertumbuh bukan artinya selalu tumbuh tiap tahun ya, tapi dalam 3 tahun kalau di rata-rata tumbuh gitu ya. Dan dia itu juga gampang untuk dijual belikan. Jadi ingat, berbeda membeli saham sama membeli properti. Kalau beli saham itu adalah seperti membeli emas. At any time kita bisa jual. Tapi ada loh saham yang tidak bisa dijual at any time. Artinya dia itu tidak memiliki fungsi likuiditas. Jadi tidak gampang dijual. Itu seperti kita membeli properti. Kalau properti saya beli sekarang, baru saya akad notaris. Begitu saya balik lagi ke meja notarisnya, saya batal dong, saya mau jual. Nggak bisa. Cari dulu penjualnya. Lama. Itulah sebetulnya. Nah, ada beberapa saham, yaitu namanya adalah BCA, BRI, teman-teman boleh catat, BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri, Unilever, HM Sampurna, Astra International, BNI, Gudang Garam, dan United Tractor. Bila kita mengasal-ngasal dengan mengasal-ngasal pernah menabung pada saham ini selama 10 tahun, mulai dari detik ini ke belakang. Kita hitung detik ini ke belakang, karena data ini saya ambil sampai dengan 2020 dan dimulai dari 2009, jadi datanya cukup ya. Kalau saya mulai dengan menabung 100.000, membeli, andaikan saham ini bisa dibeli 100.000 ya, karena kayak BCA kita nggak bisa beli 100.000. Andaikan kita bisa dengan 100.000, ternyata 100.000 selama 10 tahun, itu berarti 120 kali pembelian, betul ya? Kan? Berarti 100.000 kali 120 kali, kita tahu nilainya berapa? 12 juta. 12 juta. Oke, saya mau kasih tahu ya, kalau ternyata Anda menabung dengan kondisi
membeli saham BCA dan ternyata BCA itu bisa dibeli dengan pecahan 100.000, itu uang Anda sudah berkembang menjadi 36 juta. Okay. 12 juta. Wah Pak, ketika tiga kali lipat. Bahkan saya nabung di banknya sendiri pun nggak segitu. Yes, betul. Kan nabungnya nggak nyampe dong. Ya kan, paling juga berapa. Betul ya. Oke. Dan beda loh. Nabung 100.000 di bank sama nabung 50 juta di bank beda. Itu beda biaya sama beda bunga tuh. Betul ya. Oke, Ryan, ada nggak yang lebih gede dapat dari di atas 36 juta? Ada. Contoh, di HM Sampurna. Ini data untuk 10 tahun ke belakang ya Pak Tom ya. Kalau ke depan saya tahu saya jadi peramal, bukannya analis peramal gitu ya. Ternyata dengan saya menabung 100.000, bila HM Sampurna bisa dibeli dengan 100.000, maka dalam 10 tahun ke belakang, maka saya mendapatkan uang 46 juta. Oh, lebih gede lagi. Jadi kalau ditanya Pak Ryan, bagaimana cara menjadi miliarder? Ya udah gampang. Sekarang kita tinggal hitung aja. 100.000 ternyata tidak bisa membuat Anda menjadi miliarder. Betul? Tapi kalau yes, jadi ini it's all about time. Satu, ada berapa durasi waktu Anda mulai investasi dan berkala. Yang kedua, it's all about value. Berapa uang yang Anda akan masukkan. Itu bisa. Dan kita jangan juga mengambil sesuatu saham-saham yang ini yang saya pakai adalah saham yang selalu bagian dividen, pendapatan selalu tumbuh, dan yang ketiga memiliki likuiditas. Tapi bukan artinya hanya saham ini yang bagus. Saya mau cuma jadikan sebagai studi kasus bagi Anda agar bisa membayangkan. Karena apa? HM Sampurna Anda kebayang produknya apa. BCA Anda kebayang produknya apa. So easy untuk kita ngobrol dan ngobrolin mengenai investasi saham. Untuk itu aja sih yang saya pengen coba sampaikan. Keren. So jadi kita harus betul-betul mengerti perusahaan apa yang kita beli, perusahaannya kelihatan atau enggak, paham atau enggak bisnisnya, produknya kita pakai apa enggak. Lalu kemudian ya kita harus mengambil keputusan berapa besar kita mau memiliki perusahaan tersebut. Nah kalau orang awam pengen memulai, itu ada apa yang harus dilakukan? Saya awam nih, saya nggak pernah mengerti. Apakah harus langsung ke sekuritas atau lebih baik belajar dulu? Gimana tuh? Oke, jadi kalau saran saya, kalau dulu saya selalu bilang belajar dulu. Ya. Kenapa? Karena dulu membuka rekening saham tidak bisa dimulai dengan 100.000. Betul. Artinya begitu 40 juta, banyak obstacle-nya lah untuk dimulai. Dan biaya belajar pada waktu dulu tidak seperti hari ini juga. Dulu tidak ada Instagram, ya kan? Artinya nggak ada cerita-cerita IG live yang seperti ini yang punya bobot untuk diajak ngobrol tuh nggak ada. Nah, jadi kalau hari ini maka saya mau coba sarankan kepada teman-teman semua adalah mulailah paralel, membukalah rekening, pergilah ke sekuritas. Karena apa? Karena Anda tidak bisa pergi ke Bursa Efek Indonesia untuk bisa membeli saham. Iya. Karena Bursa Efek Indonesia itu memang sudah hanya menjadi SRO, itu beda ceritanya. Jadi dia hanya mengatur. Memberikan regulasi, tapi untuk membeli saham perlu melewati broker. Nah, broker itu namanya adalah sekuritas. Jadi pergilah ke sekuritas, bukalah rekening. Hari ini ada sekuritas memang ada yang belum mengadopsi sistem mulai dari 100.000. Iya saya tahu, karena ada yang tempo dulu, tetap ya kan bos-bosnya juga pasti kan ada yang old school yang nggak bisa tempatnya 100.000 saya dapat makan apa ya kan bisa begitu ya. Tapi ada yang sudah dengan 100.000 karena dia anak zaman now. Dan yang kedua adalah Anda sambil belajar. Belajar itu jangan berpikir bahwa investasi itu perlu skill yang super. Banyak orang yang bilang, oh Pak, saya ini kan tidak mengerti sama sekali mengenai saham. Saya kan bilang, kalau Anda mengatakan Anda itu tidak mengerti sama sekali, maka saya juga pertama kali memulai dulu itu lebih parah. Sudah tidak punya uang, tidak direstui, dan juga tidak punya ilmu. Jadi Anda kan nggak lebih jelek dari saya kan? Dan hari ini pun menurut saya edukasi ya. Saya sendiri sudah menulis 17 judul, di mana buku saya untuk kayak yuk belajar nabung saham aja itu sudah sekitar 60-70 ribu eksemplar. Betul. Artinya apa? Artinya buku ini benar-benar bisa Anda jadikan pedoman karena kita A to Z di sana. Nah, jadi ketika Anda step pertama, Anda sambil belajar secara basic saja, oh apa itu saham, bagaimana cara membeli, lalu bagaimana cara memilih, nanti kita akan coba ngobrol bagaimana cara memilih, dan satu lagi Anda membuka rekening. Membuka rekening itu perlu modal 100.000, perlu KTP, iktp loh ya, bukan KTP, iktp, dan tidak wajib NPWP, serta sudah punya
tabungan di bank nasional manapun. Ya. Sudah, syaratnya itu saja. Jadi menurut saya Anda mesti lakukan paralel hari ini. Jadi sekarang sudah benar-benar mudah ya, apalagi sekarang sudah banyak aplikasi. Yes. Kita mau BCA Sekuritas juga langsung pakai aplikasi, lalu kemudian Yes. mereka cek, oh iya ini rekeningnya begini, deposit 25 juta misalnya. Habis Yes. itu ya udah kita mau beli saham apa. Nah, Betul. kalau supaya tidak terjebak dengan saham gorengan. Yes. Nah, itu gimana tuh? Atau bagaimana mekanisme kerja saham gorengan? Saham gorengan ini kan apa ya? Kebanyakan startnya dari IPO, karena waktu IPO dia keluarkan, lalu kemudian ada tuh beberapa yang nawarin saya, manajer investasi lah, bro, ayolah, ini IPO nih. Oke, saya bilang siapa tuh? Si anu, lu kenal deh, pokoknya lu tau lah si ini nih. Justru karena saya kenal, saya tahu saya nggak mau invest. Ya gini. Tahu-tahu saham berapa? Nggak lama, nggak hitungan bulan baru IPO. Iya. Dan nggak naik-naik lagi. Nah itu gimana? Ya. Apakah itu gorengan atau gimana? Ya, jadi dalam teman-teman mulai berinvestasi, pertama harus tahu bahwa ada satu rule bahwa jangan serakah. Meskipun saya tahu seorang pemula itu pasti ingin sekali cepat untung. Saya ngerti. Yeah. Tapi karena Anda berpikir ingin cepat untung, makanya Anda rugi. Saya ulang sekali lagi. Kalau nanti one day Anda mulai investasi saham, dan Anda membuka rekening, Anda adalah pemula. Mau usia berapapun. Saya punya murid usia di atas pensiunan, saya punya murid mulai dari kelas 6 SD, ya kan, bahkan anak saya juga sekarang baru kelas 2 juga sudah mulai belajar mengenai dasar-dasar dari capital market yang saya coba ceritakan secara sederhana. Jadi, umur berapapun Anda memulai, itu adalah umur 0. Jadi, jangan mau cepat untung. Jadi, memang susah untuk ngajarin untuk jangan cepat untung. Tapi, saya mau coba cerita begini ya. Sebenarnya, memilih perusahaan yang bagus, itu benar-benar tidak susah. Tapi, tidak susah, tapi mencari mutiara yang terpendam itu sangat susah. Saya ulang sekali lagi ya. Perusahaan bagus itu nggak susah. Kenapa? Karena kita semua tahu. Tapi mencari mutiara terpendam itu susah. Kadang-kadang dapatnya bukan mutiara tapi malah sampah. Jadi kita pinggirin dulu nih mutiara dan sampah. Kenapa? Itu udah bukan jatah pemula. Iya dong, ngerti caranya buka cangkang mutiara aja bingung saya. Iya, benar. Nyelam gitu ya. Iya, ini mendingan pergi ke restoran makan aja ikan udah daripada bingung gitu ibaratnya. Benar. Jadi, saya akan kasih tips sederhana. Di buku Yuk Belajar Nabung Saham, saya cerita gini. Teman-teman, ada yang namanya indeks yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia dan tidak bisa dibohongi karena itu ter-accountable dan teraudit dengan baik dan itu tidak bisa diperdebatkan tingkat bagusnya. Yeah. Namanya ada 3 yang saya sarankan. LQ45, IDX 30, Jakarta Islamic Index 30. Bila teman-teman ingin berinvestasi dengan kaidah syariah, maka silakan fokus kepada Jakarta Islamic Index 30. Bila Anda ingin mau investasi untuk saham secara overall, saya coba sarankan LQ45 atau IDX 30. Nah, LQ45 juga setiap 6 bulan akan direview. Ryan, saya pengen tahu dong LQ45 itu definisi dasarnya apa? Definisi dasarnya adalah berisi 45 perusahaan yang laporan keuangannya tidak pernah telat, perusahaannya tidak memiliki kabar yang miring, dan yang ketiga adalah ramai diperdagangkan, yaitu liquid. Oke. Tapi kabar buruknya adalah ternyata kalau kita hanya lihat LQ45 1 tahun saja, itu ada yang keluar dan yang masuk. Jadi tereliminasi. Balik lagi. Jadi saya tidak menyarankan Anda untuk hanya melihat 1 tahun. Berapa lama, Ryan? Saya punya data yang menarik ya, Pak Tom. Yaitu 2003 sampai dengan 2020. Kan berarti LQ45 itu dari 2003 sampai 2020 adalah 17 tahun. Artinya 34 kali mengalami perubahan. Ayo sekarang tebak-tebakan bagi yang belum
membaca buku dan juga belum mencari dan juga mungkin nggak akses cheat sheet saya, maka boleh tebak nggak ada kira-kira berapa perusahaan yang masih bertahan dalam 17 tahun yang stay di LQ45? Ayo. Ayo, tebak. Tebak, ayo. Berapa tebak? Dapat hadiah nih kalau menang, kalau benar. Ah, siap. Ayo, tebak deh. Kita kasih buku ya. Oh, siap. Boleh, tenang aja. Jangan sebut namanya dulu. Bukunya jumlahnya dulu. Oh, siap. Oh, siap. Ayo. Ini tahu nih udah benar. Saham yang bertahan selama sejak tahun 3 sampai 2020. Sampai 2020. Berarti 17 tahun ya. Iya, itu pada 45 saham loh. Iya, dah. 10, 15. Yes. Yo, terus. 8, 4. Oke, kita tutup ya. Oke. Tutup. Jawabannya ada yang benar. Tadi jawabannya adalah 4. Oke. Bayangkan teman-teman, bayangkan Bapak Ibu bahwa dalam 17 tahun ternyata tidak mudah untuk menjadi perusahaan yang selalu liquid, laporan keuangan tidak pernah telat, dan juga tidak pernah terkena gosip-gosip miring. Bayangkan. Artinya, bertanya dong, 4 apa? Oke, 4-nya. 1, BCA. 2, INDF. 3, PTBA. Berarti BCA, Indofood. Iya, INDF ya. PTBA, Astra. PTBA sama? Astra. Iya. Apakah masih valid sampai sekarang 4 saham ini? Ya, ini sampai 2020 kan, Pak? Sampai hari ini ya? Sampai hari ini ya? Iya. Pasti banyak yang bilang kalau kita invest di 4 saham ini, ke depannya mereka harus menjaga reputasi masuk tetap berada di LQ45, benar nggak? Iya, mereka jadi memang ketika saya sebagai seorang analis kan memang kita tidak boleh mengatakan sesuatu ke depan dengan suatu view ke depan seperti dijamin. Tapi saya selalu bilang kepada teman-teman begini, teman-teman, kalau Anda mau berinvestasi 10 tahun, mau serahkan uang kepada yang sudah ada 10 tahun yang lalu, atau mau serahkan uang kepada yang baru kemarin ada, yang 10 tahun yang lalu, ya sudah, berarti make sense dong. Bila saya mau investasi 17 tahun ke depan, maka saya akan cari yang 17 tahun ke belakang ada dan bagus. Logis saja, hidup ini kan aksi-reaksi. Sehingga kita bisa dengan cara sederhana memilih. Dan ingat ya, bukan hanya 4 saham itu. Yes, misalnya tadi ada yang komplain, Pak, Unilever kemana? Yes, Unilever pernah keluar 3 kali. Tapi tetap saja bagus gitu. Jadi kenapa Unilever kenapa keluar? Karena dia pernah bermasalah. Bukan, karena dia memang kepemilikannya langka di pasar. Sehingga ketika sesuatu terjadi bisa saja dia likuiditasnya turun. Makanya jadi tidak masuk. Tapi bukan arti buruk. Jadi sebenarnya cara memilih saham yang bagus itu nggak susah. Kita tiba-tiba, BCA kok diomongin, Ryan saya juga tahu. Ya iya, makanya nggak susah kan. Gitu loh. Tapi ada orang yang bilang gini, kan kita maunya beli saham harga beli Mercy harga Avanza kan gitu kan? Yes. Oh iya, kalau belajarnya sama Pak Tom bisa beli bisnis orang nggak pakai modal, saya yakin. Kenapa? Karena punya skill. Ya ini kan pemula. Kalau pemula tiba-tiba punya skill yang kayak gitu akan dipertanyakan itu kepemulaannya gitu kan. Jadi saya betul. Nah kalau tadi saya mau sambung sedikit mengenai gorengan dan apa mungkin ada hubungan dengan IPO, saya tidak berani menjustifikasi itu. Tapi kita semua ketika menjadi seorang investor dan kita sebagai pemilik perusahaan, maka kita akan kembali menjadi seorang pebisnis. Betul. Back to basic daripada bisnis adalah kita mesti profit. Uang yang kita investasikan tentunya kita harus kembali dengan cara yang mungkin legal, ada cara ilegal, ada cara yang di tengah. Ya, berarti bila memang ternyata hari ini bisa naik dan bisa turun, ternyata untuk proses untuk taking profit seseorang dan sekelompok, dan itu memang tidak diatur, ya berarti jawabannya bukan ada di hitam, di putih, tapi ada di abu-abu. Kita tidak bisa menjustifikasi. So, buat pemula, apakah bisa sampai sejauh itu menganalisa? Rasanya kan enggak. So, ya back to basic aja. Cari yang sudah bagus secara data, ya sudah, just invest dulu. Nanti berjalannya dengan waktu, pasti kita punya ilmu kok. Oke. Nah, next pertanyaannya adalah
Jadi kalau misalnya, let's say misalnya kita sudah memilih BCA, kalau prinsip dalam nabung saham kan berarti saya secara konsisten nabung, misalnya 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta terus, pokoknya tutup mata, begitu ya. Apakah itu lebih recommended atau kita beli banyak, pantau, jual, beli lagi, jual, nanti turun, beli lagi naik, jual lagi, gimana tuh? Baik, oke, jadi gini, ketika kita berbicara beli jual sama kita beli terus karena kita menabung. Ini kondisinya sudah jelas ketika beli, ketika naik kita jual. Berarti kan ketika naik kita jual, berarti kita tahu ada suatu titik harga mahal dan harga murah. Ya. Berarti ini kan bukannya orang yang punya skill yang kurang ya. Artinya dia punya skill, punya kemampuan. Oh, melihat makroekonomi Indonesia tidak mengalami pertumbuhan atau apapun gitu. Memang bukan seorang pemula dan Anda adalah pemula dan Anda ingin investasi, maka menurut saya keep buying saja. Jadikanlah ini sebagai tabungan. Mindsetnya adalah bukan bukan menabung uang, tapi untuk memperbanyak jumlah kepemilikan. Jadi Anda nanti Iya, jadi ketika kepemilikan saya makin banyak, berarti saya semakin berpengaruh di tempat ini. Maka secara otomatis uang yang saya dapat kalau perusahaan ini untung akan semakin besar. Itulah konsep dasar dari yang namanya mengakumulasi. Itu sangat basic, tidak perlu ilmunya. Karena ada bilang gini, Ryan, kalau saya terus membeli, waktu dia turun, saya beli. Begitu dia naik, saya beli. Saya rugi. Betul, itu namanya sudah mulai concern mengenai naik turunnya harga. Yeah. Oleh karena itu, yang pertama kali sebelum bicara mengenai ini ada namanya market timing. Saya berani membeli ketika suatu kondisi. Ya namanya, kalau yang namanya investor properti pemula itu kan akan mau beli hari ini, 2 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, dalam keadaan suku bunga di atas di bawah, dia akan selalu beli. Dan tidak merasa rugi. Tapi kalau orang yang ngerti mengenai properti investment, kurang cocok sekarang dibeli. Suku bunga masih tinggi, saya akan turunkan sampai batas tertentu, sehingga saya bisa pakai uang bank, dan saya akan tawar 50%. Wah, itu berarti sudah punya skill. Ini, pisahkan lagi, ini adalah bagian babak kedua yang harus Anda pelajari. Oke. Ryan, kalau mau belajar dengan Ryan itu, gimana caranya? Kalau saya pengen belajar, atau teman-teman pengen belajar, ada yang bisa dihubungi nggak? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pingin mengenal saya sebenarnya di YouTube channel juga cukup aktif ya, adalah beberapa kali gitu ya, setiap minggu. Lalu juga ada buku, Anda bisa pergi ke Gramedia, buku-buku saya totalnya ada 17 judul, dan bisa juga nanti Anda DM ke IG saya, nanya judul buku apa, saya bisa belajar apa, karena saya menulis buku, ada menulis buku properti, menulis buku perencanaan keuangan, perencanaan aset, passive income, ada juga makro analisis, ada bandarmologi seperti yang tadi ngomong gorengan, ada juga trading saham, ada juga trading untuk derivatif, ada juga mengenai reksadana. Jadi silahkan nanti saya akan kasih tahu step by step-nya, atau teman-teman juga boleh kok add WhatsApp saya dengan senang hati kalau bisa saya jawab. 0895 07 08 0789. Nanti kalau kesulitan saya bantu ketikin kok. Boleh nanti tanya-tanya pas ada kelas ataupun pas ada, saya juga ada online course, Anda bisa akses dimanapun. Saya banyak sekali membantu teman-teman yang TKI, mereka kesulitan untuk bisa menabung dan berinvestasi di Indonesia. Mereka kirimkan uangnya ke Indonesia, katanya dibangunin rumah, nggak taunya batu bata tetangganya yang difotoin. Betul. Itu ceritanya, ya? Waduh, itu benar-benar buat saya, wah gila ya, ada ya yang begitu ya, saya bilang ya. Ya, kita sudah cukup banyak membantu teman-teman yang di luar negeri untuk bisa kembali membangun Indonesia dengan berinvestasi di Indonesia. Oke, wah, seru. Thank you banget nih, Ryan. Teman-teman, Anda bisa melihat bahwa buat yang sudah berkecimpung di dunia pasar modal, mungkin ya makin advance, makin canggih, pastinya Anda akan tahu seluk-beluk yang lebih mendalam. Tetapi kalau misalnya masih awam, memang yang paling penting itu nyemplung dulu.
Betul nggak? Yes. Kalau nggak berani Yes. nyemplung, ya udah. Tadi katanya belajar sambil nyemplung. Kalau belajar, rekomendasinya adalah yang sudah terlibat lama. Dan saya senang banget karena Ryan ini banyak sekali sharing di YouTube itu nggak pelit ilmunya banyak banget. Dan saya suka belajar juga begitu. Dan saya sendiri nggak terlalu saya juga bukan tipikal orang yang trading saham jual beli. Kalau saya nabung, benar-benar kalau saya lama nabung gitu ya. Karena konsepnya pasti sama, yaitu apa? Semakin saya punya banyak saham di perusahaan tersebut, saya punya banyak suara saya lebih kuat kan gitu ya. Yes, betul. Benar. Jadi keren, ininya keren. Nah, kalau misalnya jadi nanti kalau mau belajar, teman-teman silahkan ke DM aja. DM, jangan lupa follow Ryan Filbert. Lalu kemudian kalau belum nonton YouTube channelnya, harusnya nonton YouTube channelnya dari awal, subscribe ya. Banyak banget video terakhir membahas mengenai cryptocurrency. Yes. Betul ya? Betul. Iya. Tentang Bitcoin. Dan saya itu juga seru juga tuh. Seru juga. Dan jadi jangan lupa ya teman-teman. So Ryan, jadi kalau untuk orang-orang awam sekarang nih teman-teman yang let's say dia punya uang, apa rekomendasi? Misalnya contohnya gini ya, kalau saya punya uang, rekomendasinya lebih baik saya beli emas. Ini pertanyaannya ada soalnya. Lebih baik saya beli emas, beli forex, beli US dollar, atau lebih baik saya beli saham. Baik, oke. Jadi gini, sebelum kita berbicara lebih baik kita membeli instrumennya, sebenarnya kalau kita mau investasi yang benar adalah kita sesuai dengan perencanaannya untuk apa uangnya. Betul. Itu akan menjadi lebih proper daripada kita tiba-tiba invest apa yang bagus hari ini. Invest akan selalu bagus kalau misalnya tepat gunanya. Contoh sederhana seperti ini. Saya bilang, apakah bijak bila saya dengan kondisi hari ini membeli saham untuk investasi 2 tahun? Untuk investasi selama 2 tahun. Ya, jawabannya adalah enggak. Kenapa? Kok bisa bilang enggak? Padahal kan ngomong mengenai saham. Karena yang namanya investasi saham, itu yang tepat adalah yang membuat Anda lebih minim kemungkinan Anda risiko rugi dan lebih cenderung besar Anda untung adalah lebih di atas 5 tahun. Jadi pertama kali sebelum tanya investasi apa yang tepat, pertanyaannya adalah kamu mau investasi tujuannya untuk apa dan berapa lama? Saya kira-kira untuk biaya nanti ketika saya pensiun. Oh oke, berapa lama lagi? 20 tahun lagi. Oke, maka kalau 20 tahun lagi, maka untuk capital market untuk saham bisa. Pak, tapi saya ini mau yang parkir yang pendek-pendek saja, Pak. Dan saya mau misalnya untuk 3 tahun, maka mungkin cocoknya hanya obligasi. Pak, saya mau yang 1 tahun untung. Bagaimana nih? Wah, 1 tahun untung ini beda ceritanya. 1 tahun untung ya mungkin cuma bisa deposito yang bebas resiko. Gitu loh. Nah, terus kalau misalnya, Pak, saya kan dengar-dengar ada yang namanya emas, ada yang namanya cryptocurrency. Saya mesti menyikapinya apa? Yang namanya emas dulu yang gampang. Emas itu adalah kendaraan untuk kita tetap kaya. Artinya sebenarnya kita boleh memarkirkan uang kita pada emas. Itu setidaknya maksimum 5% menurut saya. Dan karena apa? Karena emas ini jauh lebih memiliki nilai dibandingkan rupiah. Kenapa? Saya bisa tenteng emas kemanapun dan tetap bisa ditukar barang. Ditukar dengan mata uang manapun, tapi tidak dengan rupiah. Saya pergi ke Amerika, ini tukar di mana ya? Bingung. Kalau kita tukar dolar di sini bisa, tapi kalau di sana rupiah ditukerin dolar, gimana? Ada money changer yang mungkin sangat selektif sekali gitu ya. Benar. Jadi bisa. Karena apa? Karena yang namanya itu menjadi nilai tukar, menjadi lindung nilai dalam hidup kita. Tapi kalau saya mau membreakdown sesingkat ya, dalam Anda berinvestasi sebenarnya Anda harus membagi menjadi 3 kategori dasar. Satu, mulai dari yang nggak punya uang sama sekali, maka pilihannya menurut saya adalah
boleh saham, boleh reksadana saham, boleh juga beli trading forex kalau Anda punya kemampuan. Yang kedua adalah amankan profit Anda, yaitu masukkan ke dalam reksadana pendapatan tetap, obligasi, mungkin peer-to-peer lending, deposito, go ahead, karena memberikan fixed income. Yang terakhir adalah ada 3 kendaraan yang wajib Anda miliki kalau Anda mau masuk ke dalam kuadran kemakmuran. Yang satu adalah properti yang produktif, 2 adalah bisnis dan akuisisi, yang ketiga adalah lindung nilai. Jadi sebenarnya emas itu tidak terlalu menjadi suatu hal wajib bagi Anda yang baru mulai berinvestasi. Wah, cakep banget. Cakep, cakep, cakep. Mantap, mantap. Teman-teman, ini nanti saya save. Anda bisa nonton ulang di IGTV. Dan saran saya kalau nonton hal-hal yang seperti ini harus banyak catatan. Karena tadi banyak banget ilmu-ilmu yang sebetulnya benar-benar bisa jadi kita perlu nonton 10 video untuk mendapatkan kesimpulan ini. Siap. So, Ryan, thank you so much for your time today, dan thank you banget teman-teman yang sudah gabung hari ini. Tadi yang jawab benar itu Ibnu T Sani.it. Nanti saya DM ya, Ibnu. Saya kasih buku ini nih. Aku kirim buku startup. Jawabannya benar, 4 saham. Siap. Dan Ryan, look forward. Saya akan juga planningnya mau belajar. Aku udah siap. Aku udah kontak tim buat kita anytime. belajar fundamental, belajar bareng istri nanti. Thank you so much. Baiklah teman-teman, hari Minggu jam 9 pagi saya akan mengadakan webinar yang kemarin ini banyak yang ikut, tetapi banyak kepental keluar karena sudah kepenuhan. Bisa ada kesalahan teknis, saya juga nggak tahu kenapa. Buat Anda yang mau bergabung, please DM saya, atau Anda lihat di profil, bisa langsung daftar di profil saya. Ryan, thank you so much for sama-sama today. Sukses buat Ryan, dan sama-sama buat teman-teman yang mau belajar dari Ryan. Oke, thank you. Thank you. Bye-bye. Oke teman-teman, kalau Anda mau nanti belajar tentang belajar tentang how great team build great sales. Bagaimana tim yang hebat bisa membangun penjualan yang hebat. Webinar free. Ini adalah webinar yang saya adakan kemarin, tetapi ternyata penuh sekali, sehingga banyak sekali yang terpental keluar. Saya sekali lagi mohon maaf. Kalau Anda mau belajar, Anda bisa, saya akan mengadakan ulang live webinarnya hari Minggu jam 9 pagi. Oke? Hari Minggu jam 9 pagi, Anda bisa langsung daftar. Anda harus registrasi. Jadi kemarin itu banyak yang tidak registrasi, lalu kemudian kepental. So, jadi Anda harus register. Nanti Anda akan dapat linknya, dan kemudian Anda bisa mendapatkan akses, ya. Anda akan mendapatkan aksesnya. Jadi di profil saya, atau teman-teman bisa DM saya, kasih tahu aja, Coach, saya mau ikut webinar jam 9 pagi, 2 jam. Anda akan dapat beberapa tools untuk bisa membuat penjualan Anda meningkat dan membuat tim Anda benar-benar dahsyat luar biasa. Oke? Hari Minggu jam 9 pagi. Hari Minggu jam 9 pagi. Please, atau bisa DM saya. Anda boleh DM saya, ya. So again, thank you so much. Ya, next time kita bisa belajar lagi. Saya Tommy MC Ifle, salam pencerahan.